Halo semuanya, saya Jessica Kuada. Saat ini saya akan membahas mengenai permasalahan dalam pemrograman linear. Saat pemerintah menganjurkan untuk social distancing dan diam di rumah ketika pandemi virus corona yang semakin meningkat di Indonesia, banyak orang yang sering olahraga di rumah, terutama banyak selebriti tanah air yang mengikuti program olahraga online Clothing. Dalam mengikuti program ini, tentunya banyak yang ingin makan dan minum sehat selama karantina. Laura membuka online shop yang menjual protein shake yang sangat menyehatkan tubuh dan sangat diminati oleh para selebriti. Laura menjual dua jenis protein shake, yaitu jenis A dan B. Dibutuhkan 3 alat untuk membuat protein shake tersebut. Protein shake A harus diproses selama 2 jam menggunakan alat 1 dan 6 jam menggunakan alat 3. Sedangkan protein shake B harus diproses selama 3 jam menggunakan alat 2 dan 5 jam menggunakan alat 3. Jam kerja maksimum alat 1 adalah 8 jam, alat 2 selama 15 jam, serta alat 3 selama 30 jam. Laura memperoleh laba dari penjualan 1 botol protein shake A sebesar Rp30.000 dan penjualan 1 botol protein shake B sebesar Rp50.000. Tentukan berapa botol sebaiknya protein shake yang harus diproduksi Laura tiap harinya supaya mendapatkan laba maksimum. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita tentukan dulu variabel keputusannya. Variabel keputusan di sini X sama dengan protein shake A, Y sama dengan protein shake B. Di mana X dan Y harus bilangan caca. Karena banyaknya protein shake haruslah bilangan caca karena Laura memproduksi per botol. Setelah itu, kita tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Fungsi kendala 2X kurang dari sama dengan 8, 3Y kurang dari sama dengan 15, 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 30, dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi tujuannya, Z sama dengan 30.000X tambah 50.000Y. Di sini saya akan menjelaskan dengan 2 metode penyelesaian. Metode pertama yaitu metode grafik, dan metode yang kedua yaitu metode simplex. Metode grafik juga bisa diselesaikan dengan 2 cara, yaitu metode titik-titik sudut dan metode garis lidik. Kita masuk dalam pembahasan pertama, metode titik-titik sudut pada metode grafik. Tadi kita sudah mengetahui apa saja fungsi kendalanya. Nah, dari fungsi kendala tersebut, kita mencari nilai X dan Y. 2X kurang dari sama dengan 8. Ini adalah bentuk pertidaksamaan, maka kita ubah menjadi bentuk persamaan. Tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 4. 4 dari mana? 4 dari 8 per 2. Lalu 3X kurang dari sama dengan 15. 3X sama dengan 15. Maka X sama dengan 5. 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Kita ubah ke bentuk persamaan, maka menjadi 6X tambah 5Y sama dengan 30. Kita mencari perpotongan terhadap sumbu X. Maka Y sama dengan 0. 6X tambah 5Y sama dengan 30. 6X tambah 5 kali 0 sama dengan 30. 6X sama dengan 30. X sama dengan 5. Lalu perpotongan terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. 6X tambah 5Y sama dengan 30. 6 kali 0 tambah 5Y sama dengan 30. 6Y sama dengan 30. Y sama dengan 6. Setelah itu, substitusikan X sama dengan 4 ke persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 30. Jadi 6 kali 4 tambah 5Y sama dengan 30.
24 tambah 5Y sama dengan 30. 5Y sama dengan 30 kurang 24. 5Y sama dengan 6. Y sama dengan 6/5. Lalu substitusikan Y sama dengan 5 ke persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 30. 6X tambah 5 kali 5 sama dengan 30. 6X tambah 25 sama dengan 30. 6X sama dengan 30 kurang 25. 6X sama dengan 5, maka X sama dengan 5/6. Lalu setelah kita memperoleh titik-titik sudut, titik-titik perpotongan atau titik-titik koordinat, maka titik-titik itu kita gambar ke dalam suatu grafik. Kita lihat ini adalah gambarnya. Daerah yang berwarna kuning adalah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah daerah himpunan penyelesaian? Kita uji titik 0,0. 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 30. 6 dikali 0 tambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 30. Maka 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Berarti benar. Maka daerah 0,0 masuk himpunan penyelesaian. 0,0 berada di bawah garis 6X tambah 5Y sama dengan 30. Maka daerah yang diarsir atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis 6X tambah 5Y sama dengan 30. Kemudian kita masukkan titik koordinat yang masuk daerah penyelesaian ke fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 30.000 x tambah 50.000 y. Pertama titik A, 0,0. Kita masukkan f 0,0 sama dengan 30.000 dikali 0 tambah 50.000 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua titik B, 4,0. F 4,0 sama dengan 30.000 kali 4 tambah 50.000 kali 0 sama dengan 120.000. Titik C 0,5. F 0,5 sama dengan 30.000 kali 0 tambah 50.000 kali 5 sama dengan 250.000. Titik D 4,6/5, maka F 4,6/5 sama dengan 30.000 dikali 4 tambah 50.000 dikali 6/5 sama dengan 270.000. Dan titik E 5/6,5, maka F 5/6,5 sama dengan 30.000 dikali 5/6 tambah 50.000 dikali 5 sama dengan 275.000. Kita dapatkan di sini keuntungan maksimum yaitu 275.000. Tetapi karena X dan Y haruslah bilangan caca, maka keuntungan maksimum yang harus kita ambil adalah titik C, yaitu 0,5 dengan keuntungan sebesar 250.000. Ini berarti Laura harus memproduksi 5 botol protein shake B dan tidak memproduksi protein shake A. Sekarang kita masuk ke metode garis selidik. Untuk menggunakan metode garis selidik, kita harus mencari dahulu di mana letak garisnya dengan menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan K. Fx, Y sama dengan
30.000X tambah 50.000Y. Di sini A sama dengan 30.000 dan B sama dengan 50.000. Maka 30.000X tambah 50.000Y sama dengan K. Kita memakai K 150.000 agar mempermudah penyelesaian. 30.000X tambah 50.000Y sama dengan 150.000. Kita mencari perpotongan terhadap sumbu X. Maka Y sama dengan 0. 30.000X tambah 50.000 dikali 0 sama dengan 150.000. 30.000X sama dengan 150.000, maka X kita dapat 5. Setelah itu kita mencari perpotongan terhadap sumbu Y. Maka X sama dengan 0. 30.000 dikali 0 tambah 50.000Y sama dengan 150.000. 50.000Y sama dengan 150.000. Y sama dengan 3. Ini adalah gambar dari garis-garis lidik tersebut. Nah, garis yang berwarna coklat itu adalah garis 30.000X tambah 50.000Y sama dengan 150.000. Kita namakan itu garis P1. Di sini kita bisa lihat bahwa garis P1 melewati titik 5,0. Kita tarik garis P2 sehingga sejajar dengan garis P1 dan melewati titik D 4,6/5. Lalu kita tarik garis P3 yang sejajar dengan garis P1 dan garis P2 dan melewati titik C 0,5. Lalu kita tarik garis P4 sehingga sejajar dengan garis P1, P2, dan P3 serta melewati titik E 5/6,5. Jika kita melihat gambar, maka titik terakhir yang dilewati oleh garis lidik atau garis P4 dan merupakan titik paling jauh dari pangkal adalah titik E 5/6,5. Maka itulah titik maksimumnya. Tetapi ingat bahwa X dan Y harus bilangan caca. Maka titik yang kita ambil adalah titik 0,5. Kenapa bukan titik D 4,6/5? Karena titik D memiliki nilai Y yang bukan bilangan caca. Kita telah selesai dengan pembahasan menggunakan metode grafik. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan menggunakan metode simplex. Ini adalah penjelasan dari gambar sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pertama-tama kita harus tahu fungsi mana yang akan kita maksimumkan. Tetapi biasanya saat teman-teman menemukan soal mengenai metode simplex, kebanyakan sudah tertulis mana fungsi yang akan dimaksimumkan. Langsung saja, Fmax sama dengan Z sama dengan 30.000X tambah 50.000Y. 2X kurang dari sama dengan 8. 3Y kurang dari sama dengan 15. 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 30. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Di sini saya pakai X1X dan X2Y. Lalu kita ubah ke bentuk kanonik. Nah, perhatikan di bawah sini. Kita telah menambahkan variabel S1, S2, dan S3. Maka untuk fungsi tujuannya, kita masukkan variabel tersebut dengan koefisien 0. Ini berarti sama dengan kita tidak menambahkan apa-apa. Max X sama dengan 30.000X tambah 50.000Y tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka Z kurang dari 30.000X kurang 50.000Y tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 sama dengan 0. Untuk kendala yang pertama, kita tambahkan S1.
maka menjadi 2X tambah S1 sama dengan 8. Untuk kedala yang kedua, kita menambahkan 3Y tambah S2 sama dengan 15. Di kendala yang kedua kita tambah S2. Dan untuk kendala yang ketiga kita menambahkan S3. Maka menjadi 6X tambah 5Y tambah S3 sama dengan 30. X, Y, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa kita menambahkan variabel ini, variabel slack ini? Karena ini adalah bentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan, yang berarti ruas kiri kekurangan, sehingga kita harus menambahkan variabel slack di ruas kiri supaya dia menjadi sama dengan ruas kanan. Ingat syarat metode simplex, yaitu setiap variabelnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita salin bentuk tadi ke dalam bentuk tabel. Nantinya dia akan menjadi seperti ini. Kita namakan ini iterasi pertama. Setelah kita membawa bentuk tadi ke bentuk tabel seperti ini, kita pilih mana yang akan masuk basis. Di sini yang masuk basis adalah S1, S2, dan S3. Dan yang masuk variabel non-basis adalah X dan Y. Kita lihat mana angka yang paling kecil pada baris set, yaitu minus 50.000. Nah, minus 50.000 ada di kolom Y, yang berarti kolom Y merupakan kolom pivot, atau biasanya disebut kolom kunci. Ini berarti kolom Y yang nanti akan masuk basis. Setelah itu, kita menentukan variabel mana yang akan keluar basis, yang nantinya akan digantikan oleh variabel yang masuk. Bagaimana kita mencari variabel yang akan keluar basis? Yaitu dengan menentukan rasio. Rasio adalah angka pada kolom penyelesaian dibagi angka pada kolom pivot. Sebelum kita menentukan rasio, kita buat dulu tabel yang berisi basis, kolom pivot, penyelesaian. Nah, setelah kita melihat di tabel, kita melihat angka positif paling kecil. Nah, angka positif paling kecil adalah 5. 5 ada di baris S2. Maka, baris S2 adalah baris pivot yang nanti akan keluar basis. Nah, setelah kita menemukan mana kolom pivot dan mana baris pivot, kita bisa menemukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivot. Di sini elemen pivot adalah 3. Kemudian elemen pivot ini kita ubah menjadi 1. Lalu nilai-nilai di bawah elemen pivot dan di atas elemen pivot kita ubah menjadi 0. Yang pertama kita mengganti S2 pada kolom basis dengan Y. Karena S2 akan keluar basis dan Y akan masuk basis. Dan mengubah 3 menjadi 1. Rumusnya adalah baris baru Y sama dengan S2 dibagi 3. Baris baru Y bisa lihat sama dengan S2. Kita lihat mana angka-angka S2. 0, 0, 3, 0, 1, 0, dan 15. Kita bagi dengan 3. Kita dapat baris baru Y sama dengan 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Yang kedua, kita menentukan baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris Z lama ditambah
dengan 50.000 dikalikan baris baru Y. Jadi 50.000 dikalikan dengan 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 sama dengan 0, 0, 50.000, 0, 50.000 per 3, 0, 250.000. Nah, ini adalah hasil 50.000 yang dikalikan dengan baris baru Y. Setelah itu kita jumlahkan dengan baris Z lama. Kita jumlahkan dengan 1 min 30.000 min 50.000 0, 0, 0, 0. Kita jumlahkan 0 tambah 1, 0, 0 tambah min 30.000, min 30.000, 50.000 tambah min 50.000, hasilnya 0, 0 tambah 0, 0, 50.000 per 3 tambah 0, 50.000 per 3, 0 tambah 0, 0, 250.000 tambah 0, 250.000. Jadi, baris baru Z adalah 1 min 30.000, 0, 0, 50.000 per 3, 0, 250.000. Nah, yang ketiga, kita menentukan baris baru S3. Baris baru S3 sama dengan baris S3 lama kurang 5 kali baris baru Y. 5 kali baris baru Y, kita dapat 0, 0, 5, 0, 5 per 3, 0, 25. Maka, baris S3 lama kita kurangkan dengan hasil dari 5 kali baris baru Y. 0 kurang 0, 0. 6 kurang 0, 6. 5 kurang 5, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 per 3, min 5 per 3. 1 kurang 0, 1. 30 kurang 25, 5. 0, 6, 0, 0, min 5 per 3, 1 dan 5 merupakan baris baru S3. Yang keempat, kita menentukan baris baru S2. Baris baru S2 sama dengan baris S2 lama dikurangi 0 kali baris baru Y. Berarti hasilnya akan sama untuk baris baru S2 dan baris lama S2. Nah, setelah itu kita gambar tabel iterasi pertama seperti berikut. Ini tabel hasil dari iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama ini belum optimal karena pada baris Z masih ada yang negatif, yaitu negatif 30.000. Maka kita harus mengoptimalkan lagi sehingga kita akan lanjut di iterasi kedua. Kita lihat mana nilai negatif terbesar, yaitu negatif 30.000 yang terletak pada kolom X, sehingga kolom X merupakan kolom pivot yang nantinya akan masuk variabel basis. Selanjutnya, kita mencari baris pivot, yaitu dengan cara yang sama menentukan rasio. Di sini kita buat tabel basis, kolom pivot yaitu X, penyelesaian. Nah, rasio merupakan penyelesaian dibagi kolom pivot. Jadi, 8/2, 4, 5/0 terdefinisi, 5/6, 5/6. Terlihat bahwa angka positif terkecil adalah 5/6 yang terletak di baris S3. Ini berarti variabel S3 akan keluar basis. Nah, karena angka 6 merupakan perpotongan dari kolom pivot dan baris pivot, maka 6 adalah elemen pivot yang nanti akan kita ubah menjadi 1 dan angka-angka di atas elemen pivot kita ubah menjadi 0. Yang pertama, mengganti S3 dengan X dan mengubah 6 menjadi 1. Baris baru X sama dengan S3/6.
baris baru X sama dengan 0 per 6, 0, 6 per 6, 1, 0 per 6, 0, 0 per 6, 0, min 5 per 3, bagi 6, min 5 per 18, 1 bagi 6, 1/6, 5 bagi 6, 5 per 6. Jadi, baris baru X sama dengan 0, 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6. Yang kedua, baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris lama Z tambah 30.000 kali baris baru X. Jadi 30.000 dikali baris baru X, kita dapat 0, 30.000, 0, 0, min 25.000 per 3, 5.000, 25.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan baris lama Z. Baris lama Z yaitu 1 min 30.000, 0, 0, 50.000 per 3, 0, 250.000. 0 tambah 1, 1, 30.000 tambah min 30.000, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, min 25.000 per 3 tambah 50.000 per 3, hasilnya 25.000 per 3, 5.000 tambah 0, 5.000, 25.000 tambah 250.000 sama dengan 275.000. Ini merupakan baris Z baru. Yang ketiga, kita mencari baris baru S1. Sama dengan baris lama S1 dikurang 2 kali baris baru X. 2 dikali baris baru X, kita dapat 0, 2, 0, 0, min 5 per 9, 1 per 3, 5 per 3. Maka, baris lama S1 kita kurangi dengan hasil dari 2 kali baris baru X. Jadi, 0 kurang 0, 0, 2 kurang 2, 0, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang min 5 per 9, 5 per 9, 0 kurang 1 per 3, min 1 per 3, 8 kurang 5 per 3, 19 per 3. Jadi, baris baru S1 sama dengan 0, 0, 0, 1, 5 per 9, min 1 per 3, 19 per 3. Lalu, yang keempat, baris baru Y. Baris baru Y sama dengan baris Y lama dikurangi dengan 0 kali baris baru X. Berarti hasilnya akan sama untuk baris baru Y dan baris lama Y. Sehingga pada iterasi kedua, tabelnya akan tampak seperti ini. Untuk penyelesaiannya, 275.000, 19 per 3, 5, dan 5 per 6. Setelah kita melakukan iterasi 2, bisa dilihat bahwa pada baris Z sudah tidak ada angka yang bernilai negatif, maka perhitungan dihentikan karena sudah mencapai nilai optimum. Jadi, di sini kita mendapatkan solusi optimal S1 sama dengan 19 per 3, X sama dengan 5 per 6, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 275.000. Artinya, untuk mencapai keuntungan maksimum sebesar 275.000, maka Laura sebaiknya menjual 5 per 6 botol protein shake A dan 5 botol protein shake B. Sekian dan terima kasih.